Tembak! 5 sistem mortir paling menakutkan di Asia Tenggara. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Walaupun sudah digunakan sejak Perang Dunia I, nyatanya teknologi mortir masih dipertahankan keberadaannya hingga sekarang. Karena sebagai senjata tembakan tidak langsung, yang artinya penembak tidak melihat musuh secara langsung, dan lintasan pelurunya yang melengkung seperti parabola, membuat mortir tidak bisa dilepaskan dari setiap pergerakan pasukan infanteri yang bergerak di belakang garis musuh. Tembakan mortir ini fungsinya adalah untuk menghancurkan dan mengacaukan kedudukan musuh, walaupun ada juga yang difungsikan sebagai iluminasi atau penerangan. Nah, penggunaan mortir di kalangan militer di Asia Tenggara sekarang sudah cukup luas, mulai dari mortir buatan dalam negeri hingga buatan Eropa. Maka dari itu, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa sistem pelontar mortir tercanggih menurut saya yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara. Langsung saja, berikut 5 di antaranya. 5. Soltam M65. Soltam M65 adalah mortir berkaliber 120 mm yang awalnya didesain dan dikembangkan oleh pabrikan asal Finlandia, Tampella, pada tahun 1953. Namun kemudian di tahun 1960-an, pabrikan asal Israel Soltam Systems membeli lisensi dan memproduksi mortir ini. Dengan berat keseluruhan 231 kg, mortir kelas berat ini masih cukup ringan untuk diangkut dengan sling load helikopter, turun dengan parasut, atau dibawa dengan kendaraan APC. Selain itu, dilengkapi dengan roda, mortir ini juga dapat ditarik dan dipindah dengan mudah. Nah, mortir ini mampu menembakkan peluru sejauh 6.500 meter dengan frekuensi tembakan di 1 menit pertama 16 kali tembakan, kemudian bertahan di 4 kali tembakan di menit-menit berikutnya. Mortir ini juga dapat diarahkan dengan elevasi 30 hingga 80 derajat. Selain Israel sebagai yang memproduksi mortir ini, Soltam M65 juga digunakan oleh beberapa negara lain, yakni Honduras, Nicaragua, Afrika Selatan, Amerika, dan 2 negara yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Myanmar dan Singapura. Angkatan Darat Myanmar saat ini setidaknya memiliki 100 unit lebih mortir Soltam M65 ini. 4. Soltam K6. Masih dari Israel, masih dari pabrikan yang sama, yakni Soltam Systems. Kali ini ada mortir Soltam K6. Juga berkaliber 120 mm, Soltam K6 ini merupakan versi jarak jauh dari mortir yang kita bahas sebelumnya, Soltam M65. Jadi, berapa sih jarak tembakan dari Soltam K6 ini? Kalau Soltam M65 memiliki jarak tembak mencapai 6.500 meter, Soltam K6 ini mampu menembakkan peluru mortir mulai dari 200 meter hingga sejauh 7.240 meter. Kemudian, kalau dilihat dari frekuensi tembakan, mortir Soltam K6 ini masih sama dengan Soltam M65, yaitu 16 tembakan di menit pertama dan bertahan di 4 tembakan di menit-menit berikutnya. Untuk jenis pelurunya sendiri, Soltam K6 dapat menembakkan mulai dari peluru ledakan tinggi hingga bom asap. Dapat dioperasikan oleh 5 orang kru, mortir yang difungsikan sebagai dukungan tembakan tidak langsung, organik bersudut tinggi ini memiliki berat keseluruhan 326,1 kg. Termasuk pelat dasar atau base plate sebagai penahan hentakan, bipod sebagai penyangga, bidikan, dan juga trailer. Nah, ada setidaknya 11 negara di dunia yang menggunakan sistem mortir ini, termasuk Armenia, Denmark, Israel, hingga Amerika, dan satu-satunya negara di Asia Tenggara, lagi-lagi Myanmar. Angkatan Darat Myanmar sudah punya 80 unit dari mortir Soltam K6 ini. Tiga, MO3. Next, ada mortir MO3 yang mampu menembakkan peluru mortir dengan jarak maksimum hingga 6.500 meter. Bahkan ada juga yang klaim bisa mencapai 8.000 meter. Sebagai penggambaran, jika ditarik garis lurus, kalau posisi penembak berada di tikungan terkenal Sitinjau Lawi di Sumatera Barat, maka peluru mortirnya ini bisa mencapai Kota Padang. MO3 adalah mortir buatan dalam negeri yang dikembangkan oleh PT Pindad berdasarkan model mortir asal Finlandia, KRH-71Y.
Walaupun memiliki kaliber yang lebih kecil dari mortir-mortir yang kita bahas sebelumnya, yaitu 81 mm, mortir MO3 ini tentu saja memiliki keunggulan tersendiri. Salah satunya adalah mortir ini memiliki frekuensi tembakan yang lebih besar, yaitu hingga 20 tembakan per menit. Selain itu, mortir MO3 ini juga memiliki jangkauan yang memadai, sehingga kru mortir berada di luar line of sight lawan, sehingga lebih sulit untuk dibalas. Kemudian dengan bobot komplit 53 kg, menjadikan mortir ini sangat ideal dan mudah untuk dipindah-pindah. Agar dapat mengenai target, mortir MO3 juga dapat diarahkan dengan jarak elevasi 45 hingga 85 derajat. Nah, mortir yang dapat menembakkan munisi 81 mm segala tipe ini saat ini dioperasikan oleh pasukan infanteri TNI Angkatan Darat, prajurit marinir TNI Angkatan Laut, dan Paskas TNI Angkatan Udara. Oh ya, PT Pindad juga memasangkan mortir MO3 ini untuk Rampur Anoa versi mortar carrier yang dilengkapi dengan rak munisi serta atap yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis dengan sistem hidrolis. Dan juga ada mortir berkaliber 60 mm yang diproduksi oleh PT Pindad. Dua, Kardom. Yang satu ini adalah mortir dengan sistem komputerisasi otonom yang biasanya dipasang pada kendaraan lapis baja ringan dan sedang seperti M1129 Mortar Carrier. Sistem mortir yang juga dikenal dengan nama Hatchet ini merupakan recoil mortar system asal Israel yang lagi-lagi buatan pabrikan Soltam Systems. Mortir yang berkaliber baik 81 mm ataupun 120 mm ini menggunakan sistem Computerized Integrated Navigation and Self-Positioning and Aiming yang baru. Dengan teknologi ini, sistem Kardom mampu memberikan dukungan tembakan yang akurat dan efektif. Mortir ini mampu menembakkan peluru sejauh 7.000 hingga 8.000 meter. Sementara frekuensi tembakan maksimumnya masih sama dengan mortir buatan Soltam yang kita bahas di nomor 5 dan nomor 4, yaitu 16 tembakan per menit. Dengan mekanisme bidik yang terkait dengan sistem perintah, kontrol, dan komunikasi yang canggih, pelontar mortir Kardom ini memang memiliki akurasi dan efektivitas yang tinggi. Ditambah lagi, larasnya dapat berputar 360 derajat. Nah, selain Israel dan juga Amerika sebagai pabrikan, mortir Kardom ini juga digunakan oleh pasukan NATO, Portugal, Kamerun, Kazakhstan, Spanyol, Uganda, bahkan Azerbaijan yang saat ini lagi musuhan dengan Armenia. Sementara di Asia Tenggara, mortir Kardom ini dioperasikan oleh negara Filipina dan Thailand. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. 1. Dragonfire. Tercipta karena Korps Marinir Amerika Serikat menginginkan senjata mortir dalam kotak pada tahun 1997 hingga tahun 1998, dikembangkanlah mortir Dragonfire yang didesain dan diproduksi oleh pabrikan asal Prancis TDA Armaments. Dragonfire merupakan mortir otomatis yang mampu menggunakan amunisi berkaliber 120 mm baik laras beralur ataupun licin alias smoothbore. Sama halnya dengan mortir pada umumnya, Dragonfire ini juga merupakan senjata sudut tembak tinggi yang digunakan untuk dukungan tembakan tidak langsung. Nah, mortir ini mampu menembakkan peluru sejauh 8.200 meter, bahkan bisa lebih jauh lagi hingga 13.000 meter atau 13 kilo jika menggunakan proyektil beroket. Walaupun memang kalau dilihat dari frekuensi tembakannya lebih rendah dari mortir-mortir yang kita bahas sebelumnya, yaitu maksimal 10 tembakan per menit. Namun tentu saja dengan sistem tembakan, bidikan, dan loading yang serba canggih dan otomatis menghasilkan tembakan yang jauh lebih akurat dan efisien. Sistem mortir yang dapat dipasang di Rampur LAV-25 ditarik oleh Humvee dan diluncurkan dari helikopter CH-53C Stallion atau V-22 Osprey ini digunakan oleh setidaknya 6 negara bermiliter di dunia hingga saat video ini dibuat, yakni Amerika sudah pasti, Prancis, Oman, Italia, Saudi Arabia, dan satu-satunya negara di Asia Tenggara, Malaysia. Angkatan Darat Malaysia mengoperasikan mortir ini dengan menyematkannya pada kendaraan tempur ACV-300 Adnan dan AV-8 Gempita.
Jadi itulah dia 5 sistem pelontar mortir paling menakutkan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu ada info tambahan ataupun ide untuk video baru, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.